Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, teman-teman saudara sekalian Jemaat GKI Kedoya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, pasti baik ya. Kalau gitu boleh nggak minta tolong untuk teman-teman yang di samping dan Bapak Ibu yang di samping duduknya boleh ke tengah supaya ngelihatnya bisa ke depan aja gitu. Dingin ya Tante? Oh, ya udah baiklah kalau begitu. Kalau yang masih muda nggak ada alasan dingin ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai, ada baiknya kita saling bersalaman dulu. Udah kenal belum kanan kiri depan belakang? Ayo, yang belum salam coba disalam. Kan kita satu gereja, jangan setiap minggu ketemu tapi belum kenal. Jadi halo dulu, tanya namanya siapa kalau belum kenal. Kalau sudah kenal tanya gimana kabarnya gitu ya. Oke, hari ini jadi kita seneng banget lihat Bapak Ibu teman-teman semuanya hadir di sini di acara One Voice, One Joy, Praise and Worship Night GKI Kedoya. Jadi kita hari ini mau sama-sama puji Tuhan, mau sama-sama menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Semoga sepulang dari sini juga hati kita dipenuhkan, kita bisa berbuah lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman, kalau dilihat dekorasi kita hari ini kayak joyful gitu ya, ceria, banyak warnanya. Bahkan mungkin pakaian dari petugasnya juga macam-macam nih, ada yang pakai jaket, ada yang pakai topi, ada yang pakai kimono gitu. Dan kalau saya lihat yang datang juga variasi gitu kayaknya. Jadi ada yang dari remaja, ada yang dari pemuda, dewasa muda, dewasa, ada juga om-om, tante-tante, bapak ibu yang udah lansia gitu ya. Ini suatu momen yang sangat kita sukacita bareng gitu ya, sangat-sangat bersukacita karena kita bisa berkumpul untuk menyuarakan sama-sama pujian. Saya berharap meskipun kita berbeda di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita berbeda, mungkin kita datang dengan kondisi hati yang berbeda juga, tapi saya rindu untuk kita datang ke sini dengan satu kerinduan untuk memuji Tuhan kita yang begitu setia. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari dengan penuh sukacita kita puji Allah kita yang penuh sukacita. Allah kita yang penuh dengan keramahan, Allah kita yang memelihara hidup kita. Sebab dialah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Dialah pemilik, memelihara kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bersukacita ke hadapan Tuhan kita. Katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, terangkai jalan. Dialah pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang menyejahterakan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Mari katakan kerinduan kita akan lawatan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, Tuhan akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God. Great is our God. Mari katakan sama-sama, dialah pemilik kehidupan kita. Dialah jalan kebenaran kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu akan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah seperti pemazmur kita mau terus rindu memuji Tuhan akan Dia, akan kasih setia yang baik. Saja kita bersama-sama nyatakan kerinduan kita. Katakan kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Katakan kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Hari ini seperti yang tadi Niko bilang, kita semua sukacita dan hari ini kita juga mau sama-sama datang. Kita nggak cuma mau seneng-seneng aja, tapi kita benar-benar mau bawa hati kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas segala berkat yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Hari ini kita bangun, hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa makan. Enak tadi dibawa, enak nggak makanannya? Enak ya. Jadi itu semua adalah hanya sebagian kecil dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Jadi mari sama-sama hari ini kita mau luapkan sukacita itu, kita mau nyanyikan dari hati kita mau bilang sama Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan, haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup
Ya, semoga gak ngos-ngosan ya. Kita yang ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya. Ya, Bapak Ibu, saudara kalian, teman-teman, saya percaya dalam setiap diri kita masing-masing, kita pernah melewati masa-masa di mana kita mungkin mencari orang lain atau tempat lain supaya kita merasa lebih dicintai, supaya mungkin kita merasa lebih diterima, kita merasa divalidasi, kita bisa merasa lebih baik. Tapi saya belajar, teman-teman semua, Bapak Ibu, dalam dunia ini sejauh apapun saya mencari, sejauh apapun saya berusaha, ternyata di dunia ini tidak ada satupun yang mencukupkan apa yang saya cari tersebut. Kasih yang ditawarkan oleh manusia bisa saja berubah beberapa tahun ke depan. Pengharapan yang kita tanam dalam manusia bisa jadi menjadi kekecewaan. Namun kita belajar bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang begitu setia. Kasih yang sampai akhir zaman tidak pernah berubah. Ketika kita menjauh, kita sadar bahwa hanya kasih Tuhanlah yang dekat dengan kita. Saya mengajak saat ini kita untuk mengambil waktu pribadi. Kita mau menenangkan diri kita. Kita mau coba datang kepada Tuhan melalui doa kita. Saya mengajak kita untuk berterima kasih kepada Tuhan melalui doa kita. Bukan hanya untuk hal-hal yang mungkin kita doakan dan kita dapatkan, tapi juga untuk hal-hal yang mungkin gak pernah kita doakan atau lupa kita doakan, tapi Tuhan selalu limpahkan hari demi hari. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu deras seperti air yang mengalir, memenuhi kehidupan kita. Kasih-Nya memulihkan hati kita yang retak. Kasih-Nya memeluk setiap kita dan memastikan kita untuk terus merasa nyaman, merasa aman bersama dengan Dia. Sungguh Tuhan, tiada seperti-Mu yang mampu menjamah hati kami, mampu memenuhi hati kami, mampu menyentuh hati kami sampai yang terdalam. Tiada seperti-Mu Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bersama-sama katakan, Tuhan, tiada seperti-Mu, there is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity, Lord, and find. Katakan sekali lagi. There is none like You, Jesus. There is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity, Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Like a river so wide Your mercy flows. Your mercy flows like a river so Your hand heal us. and healing comes from Your hand.
safe. Suffering children There is are none. safe. There is none like you, Jesus. Oh Lord, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none. Sekali katakan, there is none like you, Jesus. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none I could search for. like you. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang judulnya Bejanamu. Sama seperti bejana, kita juga mau jadikan hati kita tanah yang lembut supaya Tuhan bisa membentuk kita seturut dengan kehendak Dia. Biar segalanya diatur dan dibentuk seturut dengan maunya pemilik hidup kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini sambil kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kesenangan batinku.
hadirat-Nya. Kita mau rasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, dan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagi Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. sambil terus kita nyanyikan lagu ini, kita mau sama-sama renungkan juga. Mungkin dalam hidup kita banyak hal yang gak sesuai dengan maunya kita. Mungkin Tuhan bentuk kita lewat perkara-perkara yang sulit. Mungkin banyak yang gak enak, banyak yang sebenarnya kita gak mau. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Dia yang tahu gimana membentuk hati kita. Sama seperti tertulis dalam Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi bukan apa yang baik dalam buat kita, bukan apa yang baik menurut kita, tapi semua apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan sekali lagi, mengiringmu seumur hidupku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi kita nyanyikan, mengiringmu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, Untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di sore hari yang teduh ini
Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memuliakan-Mu, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Dan bahkan di waktu ini, Engkau pun sedang siap mengisi hidup kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat terus menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh harap. Karena itu ya Tuhan, inilah kami bejana-Mu yang siap diisi. Berfirmanlah, bersabdalah, kami siap ditabur, kami siap dipenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat sore semuanya. Ada sukacita? Wah, ada pertanyaan seperti itu. Ada sukacita ibu bapak dan saudara semua? Oh, kok semangatnya kayaknya kurang ya gitu ya. Coba boleh deh berikan senyuman gitu ya. Kalau tadi udah salaman, sekarang berikan senyuman. Kanan kiri, sukacita selalu ada. Wah ya, sukacita selalu ada. Ya, ibu bapak, rekan-rekan muda semua, One Voice, One Joy, inilah yang akan bersama-sama kita renungkan. Dan kita ingin bersama-sama merenungkannya dari Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketujuh saya akan membacakan untuk kita semua, ibu bapak dan rekan-rekan semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah, terlebih hobi untuk melakukannya dalam keseharian. Rekan-rekan muda, ibu bapak, opa omah, ada juga ya, kita hari ini bersama-sama udah di penghujung bulan keluarga ya. Hari ini kita bersama-sama merayakannya dengan praise and worship. Dan kalau ngomongin praise and worship penuh dengan nyanyian, tadi saya melihat ekspresi kita ketika lagu sukacita, goyang-goyang, pemusiknya juga goyang-goyang. Begitu menghayati, bahkan ketika tadi lagu bejanamu, wah kayaknya ada meresap banget. Dan inilah memang kekristenan. Konon ada yang berkata, memang kekristenan itu agama yang penuh dengan nyanyian. Benar Bapak Ibu, rekan-rekan ya? Kayaknya orang Kristen, saya pernah ada yang bertanya gitu ya, security dulu saya tinggal di apartemen, lalu security-nya nanya, karena tahu saya ya pendeta, dia tanya, kok orang Kristen kalau meninggal aja nyanyi? Ya, kayak segala sesuatu nyanyi, itulah kekristenan gitu, itulah gereja, agama yang bernyanyi, umat yang bernyanyi. Bahkan kalau ngomong nyanyian, ternyata tokoh reformator gereja, Martin Luther pun bahkan pernah berkata, next to the word of God, music deserves the highest praise. Dengan kata lain, selain firman Tuhan, selain Alkitab, musik, nyanyian juga menjadi bagian dari sabda itu sendiri, bagian yang terpenting dalam hidup. Jauh sebelum Martin Luther, Santo Agustinus dari Hippo
juga pernah berkata bahwa to sing is to pray twice. Jadi katanya nyanyi itu udah berdoa 2 kali. Berarti hari ini udah berapa kali kita berdoa? Udah berapa nyanyian tadi? Ayo. Udah hitung-hitung belum? Wah, kan udah ada playlistnya ya. Kalau saya ngelihat di Instagram udah ada playlistnya. Wah, nanti ada berapa lagi? Udah hitung. Udah 4 nyanyian. Berarti berapa? Oh, udah 8 doa. Tentu semata-mata bukan soal matematis seperti itu ya rekan-rekan, ibu bapak. Tetapi kedua tokoh ini sama-sama ingin memperlihatkan dan sama-sama ingin menyampaikan bahwa nyanyian itu begitu penting. Memang seberapa pentingnya sih? Mengapa nyanyian itu begitu penting? Apakah ada kuasa yang mistis di balik nyanyian gitu ya? Sehingga setelah kita bernyanyi itu kayak tiba-tiba ada yang berubah, ada yang instan. Rekan-rekan, ibu bapak dan saudara semua, ketika kita merenungkan hal ini, kenapa kemudian kita pun tema kita hari ini mau one voice, menyuarakan satu suara untuk Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, one joy, menghadirkan sukacita. Hari ini kita semua ditolong, saya nggak tahu siapa yang memilih bahan Alkitabnya, tetapi kita perlu bersyukur. Karena hari ini kita ditolong untuk membaca surat Filipi. Memang ada apa dengan surat Filipi? Ibu bapak, rekan-rekan, saya ingin membagikan ada 2 hal. Ada 2 fakta menarik tentang surat Filipi. Fakta menarik yang pertama tentang surat Filipi, bahwa surat Filipi ini dikenal sebagai the letter of joy. Surat yang penuh dengan sukacita, isinya penuh dengan sukacita. Kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 4 misalnya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jadi dari awal pasal sampai pasal yang terakhir, Paulus selaku penulis surat Filipi itu seperti ngajak jemaat di Filipi, ayo kita bersukacita, ayo kita bersukacita, penuh dengan sukacita. Itu fakta menarik yang pertama. Fakta menarik kedua, ternyata di dalam surat sukacita, ketika Paulus menulis dengan penuh sukacita, apa yang kira-kira menjadi bayangan kita? Wah, kayak ini memang Paulus mungkin lagi healing kali ya. Lagi hidupnya lagi penuh dengan, lagi penuh dengan pencapaian dan segala macam. Tapi fakta yang menarik kedua, surat ini justru ditulis Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Paulus menulis surat Filipi ketika ia sedang kehilangan kebebasan. Paulus menulis surat di Filipi ketika mungkin itu menjadi bagian terendah dalam masa hidupnya. Yang buat orang di penjara, diisolasi, itu kayaknya sesuatu yang gak enak. Wah, itu pasti kalau ditanya apa pengalaman terbaik dan terburuk, kayaknya gak ada manusia yang umumnya mengatakan, oh di penjara adalah pengalaman terbaik. Tapi Paulus di dalam penjara kemudian menuliskan surat sukacita ini. Dan ini yang membuat orang banyak bertanya-tanya, apa yang membuat Paulus bisa menulis surat sukacita? Dan ternyata itu yang disampaikan Paulus dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Kita baca ya bersama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, apa yang membuat Paulus bisa bersukacita di tengah keadaan yang buat banyak orang itu sesuatu yang memenjarakan, sesuatu yang enggak bebas, sesuatu yang berada di titik terendah. Karena apa? Apa yang diisi dalam pikiran Paulus adalah pikirannya Kristus. Perasaannya apa? Perasaan yang sama dengan Kristus. Dengan kata lain, rekan-rekan, Bapak Ibu, apa yang membuat Paulus bisa bersukacita di dalam keadaan yang sedang serba sulit? Karena Paulus punya POV Kristus, point of view. Sudut pandangnya sudut pandang Kristus. Ketika kita punya POV-nya adalah Kristus, itu akan menjadi sumber sukacita. POV itu sudut pandang, ya. Saya sering mengibaratkan POV itu sudut pandang sama seperti kacamata. Ibu bapak,
Teman-teman, semua rekan-rekan, ketika kita pakai kacamata warna hitam, ya kita akan melihat segala sesuatu menjadi hitam. Kalau kita memakai kacamata, ya jangan kacamata hitam, kacamata seperti ini ya, kita akan melihat dengan baik. Kalau ibu bapak, rekan-rekan, teman-teman yang pakai kacamata, tentu kalau pakai kacamata yang enggak pas, ya akan kabur. Tapi kalau pakai kacamata yang pas ukurannya dengan keadaan mata kita, yang akan kita lihat adalah kejelasan. Dan begitu juga dengan POV Kristus. Untuk melihat segala peristiwa, peristiwanya sama. Tetapi dengan POV Kristus, peristiwa yang sama bisa dinilai menjadi sebuah sukacita. Sesuatu yang mendatangkan semangat. Sesuatu yang mendatangkan damai. Emang apa sih POV Kristus? Luar biasa. Dari kehidupan Kristus sendiri kita bisa melihat ya. Kristus, Tuhan Yesus melihat jalan sengsara, jalan penderitaan, justru menjadi jalan kemenangan. Gak usah jauh-jauh nih. Salib yang berganti-ganti warnanya hari ini ya. Tadi ada warna merah, hijau, sekarang ungu gitu ya. Salib itu kan buat orang zaman Yesus hidup itu adalah lambang kutuk. Ini adalah lambang kematian. Ini adalah jalan buntu. Tapi oleh Tuhan Yesus, ini bukan lagi jalan buntu, tapi apa? Malah menjadi jalan kehidupan. Yesus melihat maut sebagai pintu masuk ke dalam kehidupan yang baru. Itu POV Kristus. Sudut pandang yang akhirnya membuat melihat segala hal menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang menghidupkan, menjadi sesuatu yang mendatangkan, yes, saya menang, saya aman, saya nyaman. Dan surat ini kemudian disampaikan kepada jemaat Filipi, yang apa yang terjadi dengan jemaat Filipi pada saat itu? Jemaat Filipi sedang kehilangan sukacita. Karena apa? Bukan karena ancaman dari luar, tetapi justru ancaman dari dalam, yaitu apa? Perpecahan. Jemaat Filipi sedang melihat perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Ini yang membuat, aduh sekarang, mungkin kalau pakai bahasa sekarang, aduh sekarang ke gereja nggak seneng lagi nih. Kenapa? Banyak orang yang berbeda pandangan, banyak orang yang lagi beda pendapat. Kehilangan sukacita saat bersekutu di dalam persekutuan jemaat. Dan kemudian Paulus mengingatkan, yuk pakai POV Kristus. Maka kemudian di Filipi 2 ayat 2 kan dikatakan juga, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini maksudnya sehati sepikir ini apa? Apakah pikiran kita harus sama dengan pikiran orang lain? Oh pikiran saya harus sama dengan pikiran Cikesti? Bukan seperti itu. Tapi sama dengan Kristus. Sama dengan Tuhan. Bahasanya nih karena kita ngomongin one voice ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi dengan Kristus. Dan disinilah kemudian akhirnya kita menyadari. Inilah fungsi dari nyanyian. Ibu bapak, teman-teman, beberapa minggu lalu saya membaca sebuah tulisan. Seseorang yang melakukan penelitian, konon katanya dalam sebuah penelitian menyatakan menyanyi adalah mekanisme manusia, baik secara biologis, psikologis, maupun mental, menyatukan suara, menyatukan emosi, dan menyatukan hati. Jadi dalam penelitian itu, mau dicoba nggak gitu ya? Konon katanya dalam penelitian itu, terserah coba menyuarakan dengan apapun, nggak usah mikirin kita nadanya. Kita coba ya. Ini nyoba, barangkali berhasil gitu ya. Coba Bapak Ibu, rekan-rekan gak usah mikirin, aduh suara saya fals, ntar takut kaca pecah. Pokoknya kita ngomong aja ya, apapun, gitu ya, humming ya. Kita coba ya, 1, 2, 3,
Kerasa nggak? Yang tadinya ada tapi tiba-tiba jadi itu. Bahkan tadi bagus jadi Nah, itu penelitian singkatnya. Karena katanya dengan menyanyi, perbedaan malah menjadi sebuah harmoni. Membuat kita satu frekuensi. Dan itu juga yang terjadi dengan nyanyian. Kenapa kemudian nyanyian menjadi sebuah daya tarik di dalam kekristenan? Karena memang nyanyian membuat kita punya satu frekuensi dengan pikirannya Kristus. Pemazmur udah mengatakan, saya sengaja memakai TB1 karena di TB1 ada kata yang diterjemahkan dengan menarik. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Di TB1 diterjemahkan buatlah jalan. Kalau sekarang tinggal menyiapkan kendaraan untuk melintasi awan-awan di TB2. Tapi di TB1 buatlah jalan. Ini mau bicara soal apa sih? Bukan berarti kita bikin jalan tol gitu dan segala macam. Tapi ternyata nyanyian itu membuat kita punya jalan untuk Tuhan di dalam mana? Di dalam pikiran kita. Jadi nyanyian itu begitu berkuasa bukan karena mistis ya. Tetapi karena apa? Ketika kita menyanyi, ternyata itu adalah mekanisme manusia untuk kita punya satu frekuensi dengan Kristus. Saya punya pengalaman pribadi juga Bapak Ibu. Rekan-rekan waktu saya SD saya ingat betul. SMP. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba saya dimusuhin sama teman dekat saya. Gak diajak ngomong. Entah karena apa. Dan bahkan bukan hanya dimusuhin, tapi kemudian dikatain yang enggak-enggak. Bapak Ibu, teman-teman sebagai anak umur 14 tahun pengennya ngapain? Oh, teman dekat kan suka curhat ya. Gue juga bisa buka, ngejelekin dia. Tapi kemudian di hari Minggunya pas saya ikut persekutuan remaja, ada lagu KASIH. KASIH, tahu ya? KASIH. KASIH, kasih. Katanya, kasih itu panjang, sabar. Katanya, terus tidak mudah marah. Gitu ya. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Wah, saya kemudian buat lagu itu, kayaknya itu pertama kali saya mendengar lagu itu. Dan kemudian setiap hari kemudian saya jadi nyanyiin. Ketika ngelihat teman itu, saya tiba-tiba KASIH itu ya. Dan Bapak Ibu, teman-teman, apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, dia tiba-tiba nyapa saya lagi. Saya dipanggilkan Ki ya, Ki. Kenapa? Sorry ya. Kemarin ngediemin, bahkan ya ngomong-ngomong yang gak enak. Tapi kok kamu diem aja sih? Lah emang mau ngapain? Gitu ya. Ya udah akhirnya baikan. Dan kemudian saya mikir, hampir aja saya mau membalas. Tapi karena ada nyanyian dan akhirnya itu terus menggelora. Akhirnya saya punya sebuah nilai yang saya pegang. Jangan mudah marah katanya ya. Panjang sabar, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ternyata dengan nyanyian, kita akhirnya mengingat akan nilai-nilai Tuhan. Dan bahkan kalau mau bicara, kalau sekarang saya sering ngobrolnya, kalau pelawatan sama Opa Omah tuh selalu bilang, Pak, saya pokoknya pelayanan pengennya paduan suara, pengennya nyanyi, kenapa? Barangkali nanti saya udah gak bisa baca firman lagi, tapi saya bisa nyanyi supaya ketika saya mungkin udah terbaring sekarat, saya gak tahu, tapi saya tetap bisa punya pikirannya Kristus. Nyanyian menjadi cara untuk kita memiliki frekuensi Kristus. Dan akhirnya membuat kita punya POV Kristus. Melihat peristiwa yang sama sebagai sumber sukacita. Maka
One voice, one joy. Apa yang perlu kita sama-sama imani dari tema kita hari ini? Biarlah nyanyian atau bahkan ibadah kita hayati sebagai cara kita menyamakan frekuensi dengan Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, mungkin ketika ikut ibadah, enggak langsung kayak ChatGPT, persoalan kita beres. Enggak langsung seperti nanya Om Google, semua masalah, semua jawaban ada. Ibadah dan nyanyian tidak serta-merta menjawab secara instan persoalan kita. Tetapi memang ini menjadi cara untuk kita memiliki frekuensi yang sama dengan Kristus. Sehingga kita punya POV-nya Kristus. Seberapa kita menyadari kehadiran kita dalam ibadah, dalam nyanyian, membuka suara. Ini semata-mata untuk melatih, mendisiplinkan diri kita untuk punya pikirannya Kristus. Seberapa sering kita juga di dalam gereja beribadah bersama bahkan dengan keluarga. Bahkan mungkin itu juga bisa menjadi satu hal ketika kita ibadah bersama dengan keluarga. Kita juga jadi tahu sebenarnya apa kehendak Kristus. Dan kita jadi sefrekuensi dengan Kristus. Jangan ngumpul keluarga, kita sefrekuensi drakor. Sekarang bukan drakor ya, dracin. Drama Cina yang ngomongnya banyak padahal sebenarnya ujungnya sama gitu ya. Kalau sekarang di TikTok ya banyak ya drama Cina. Wow, saya juga sering ikutan nonton gitu, seru. Padahal lu tahu kok ujungnya sama. Ngomongnya panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. 10 menit padahal ngulang-ngulang lagi gitu. Ujungnya nggak ada. Episode selanjutnya nggak tahu di mana. Dracin. Kadang kita ngobrolin gitu ya. Jadi satu frekuensi, oh iya tuh, wow, punya tokoh favorit sama-sama. Tapi pernahkah kita bersama-sama ibadah dan bernyanyi? Sehingga kita tahu apa yang perlu kita lakukan sebagai keluarga. Supaya memang kemudian keluarga kita menjadi one joy. Jangan sampai ngomongin drakor satu frekuensi sekeluarga, tapi begitu ngomong urusan odol, berantem gara-gara yang satu mencet dari bawah, yang satu mencet dari atas, yang satu mencet dari tengah. Mari, ini juga menjadi panggilan. Seberapa kita di dalam keluarga juga berdoa bersama, bernyanyi bersama. Semata-mata bukan untuk kelihatan so saleh, tapi ini untuk membentuk pikiran hati kita sefrekuensi dengan Kristus. Yang kedua, memang ketika kita menyanyi, biasa dalam paduan suara, kita bukan hanya belajar bernyanyi, tapi juga belajar untuk mendengar dan memahami. Maka One Voice, One Joy juga mengajak kita hayati bahwa ibadah dan nyanyian juga menjadi cara kita untuk belajar mendengar dan memahami. Ini yang menjadi kunci ketika kita hidup bersama. Mencari satu pikiran, sehati sepikir, bukannya mencari membuat semua pandangan jadi satu, tapi apa? Ketika kita mau saling mendengar satu sama lain, dan itu yang terjadi dalam Filipi. Janganlah tiap-tiap orang jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Artinya apa? Perhatikan kepentingan yang lain. Pahami kepentingan yang lain. Itu menjadi cara untuk kita selalu punya one joy. Karena apa memang? One voice, one joy. Menolong kita untuk menemukan sukacita di tengah ragam rasa kehidupan. Meskipun kita mungkin dompetnya lagi tipis, belum gajian nih akhir bulan. Belum dapat uang jajan juga dari papa mama nih ya buat remaja. Kuota mau habis. Kita tetap sukacita. Itu mulai dari hal remeh. Tapi dalam hal apapun, badai hidup dalam keluarga juga nggak begitu sering sekarang, bahkan menantang. Tapi mari ketika kita punya sefrekuensi dengan Tuhan, POV kita selalu melihat sukacita. Ingat salib, POV salib, di balik orang berkata,
Ini adalah jalan buntu, tapi dengan POV Kristus ini menjadi jalan kehidupan. Karena memang apa yang dikatakan Paulus tentang sukacita, bukan sekadar tertawa hahaha, bukan bicara soal semangat kita lompat-lompat, tetapi apa? Kita baca bersama Filipi 2 ayat 11, 1, 2, 3, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah satu sukacita yang abadi. Bukan soal ketawa ketiwi, tapi apa? Dalam setiap kondisi hidup, segala lidah tetap mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita semua. One voice, one joy. Satu frekuensi dengan Tuhan. Supaya kita punya POV-nya Kristus. Amin. Terima kasih Kak Hizkia atas firman-Nya yang sangat memberkati kita pada hari ini. Dan sama sebenarnya apa yang Kak Hizkia tadi barusan sharing, sebenarnya sejalan banget ya sama tema bulan keluarga kita bulan ini. Ada yang tahu nggak temanya apa? Nggak ada yang tahu. Apa dek? Keluarga wasabi. Bukan. Wasabi mah yang pedes. Apa? Wabi-sabi, bener. Jadi keluarga, bukan wasabi ya, tapi keluarga wabi-sabi. Tahu nggak artinya wabi-sabi? Ayo. Wabi-sabi itu katanya, ini saya juga nggak ngerti, tapi katanya artinya melihat keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Jadi sama seperti yang udah di-sharing gitu, kadang hidup kita tuh kan gak selamanya indah, gak selamanya senang-senang aja. Sama dalam keluarga juga, kadang di keluarga kita ya banyak sedihnya, banyak nangisnya, ada ketawanya juga. Even kalau misalnya kita scrolling Instagram gitu ya, kita lihat si Niko nih hidupnya enak banget, HP baru, terus jalan-jalan terus gitu. Padahal mungkin itu cuma yang kelihatan di sosial media, dalamnya hatinya Niko juga gak ada yang tahu. Kita lihat temen kita, wah dia mah enak, keluarganya lengkap, papa mamanya harmonis, gak kesusahan, bisa sekolah di tempat yang bagus. Tapi di dalam rumah itu ada apa kita gak ada yang tahu. Dan rasanya kayak gak mungkin ya ada keluarga yang 100% sempurna bahagia seperti di film-film gitu, kayaknya sih gak mungkin ya. Saya cukup yakin kayaknya gak ada. Tapi bulan ini keluarga wabi-sabi, kita mau sama-sama diingetin bahwa dalam setiap ketidaksempurnaan itu Tuhan pas banget nih Kak Hizkia ceritain point of view-nya Kristus. Bukan apa yang terjadi yang membuat kita sukacita, bukan apa yang ada dalam keluarga kita yang buat kita sukacita. Justru hari ini kita mau diingetin dalam segala apapun kesusahan yang terjadi, masalah yang terjadi, tantangan yang terjadi, tapi kita mau diingetin, lihatnya bukan pakai kacamata mata kita sendiri, lihatnya pakai kacamatanya Tuhan. Sama seperti bejana, mungkin Tuhan mau bentuk kita nggak ngerti di depan Tuhan mau kasih apa. Tapi kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, dialah yang punya kehidupan kita. Jadi hari ini kita mau sama-sama nyanyi lagu ini lagunya tuh sebenarnya juga pas banget. Boleh nggak dikasih lihat yang kata-kata pertamanya, Mulmet? Nah ini tuh dibilang when the music fades, all is stripped away. Jadi bukan cuma gegap gempitanya, wah kalau lagi praise and worship lagunya enak, pemusiknya nyanyiinnya gegap gempita. Makanya hari ini kerasanya kalau kata Kak Hizkia ngeresep banget gitu nyanyinya ya. Tapi bukan itu poinnya. Justru saat musiknya gak ada, saat gak ada siapa-siapa, Tuhan cuma lihat hati kita doang. Itu yang paling penting. Jadi kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama.
fokus kita mau belajar untuk lihat pakai point of view-nya Kristus. Yuk kita nyanyiin lagu ini, The Heart of Worship. Nyanyikan dari hati kita. When the music fades, all is stripped away, simply come to you, Lord. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Bring you more than a song, Lord. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Nyanyikan sekali lagi, kita fokuskan semuanya. Kita fokuskan lagu ini, serahkan hati kita untuk hanya memuji Engkau saja Tuhan. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, Lord.
penting. Engkau yang paling penting dari semuanya dalam hidup It's kami. all about you. It's all about you, Jesus. Sama-sama kita katakan hari ini kita mau bawa kepadamu Tuhan lebih dari sebuah lagu aja, tapi kamu bawa hati kami ya Tuhan. I'll bring you more than a song, more than a song. Sekali lagi kita katakan I'll bring you more than a song, Lord. I'll bring you more than a song, more than a song. Biar Engkau yang lihat hati setiap kami ya Tuhan. You're looking into my heart, into my heart. Engkau yang tahu kedalaman hati kami ya Tuhan. You're looking into my heart, into my heart. Bukan cuma lewat lagu Tuhan, hari ini kami mau bawa hati kami Tuhan. I'll bring you more than a song, more than a song. Lebih daripada sekedar lagu, hari ini hati kami untukmu ya Tuhan. I'll bring you more than a song, more than a song. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau datang ke hadapanmu ya Tuhan, membawa hati kami. Lebih daripada lagu-lagu yang hari ini kami nyanyikan, Tuhan kami mau serahkan hati kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Lebih dari apa yang terucap dari mulut kami, tapi kami mau bawa hati dan hidup kami dalam setiap keseharian kami untuk bisa terus belajar melihat segala sesuatunya dari matamu, point of view Engkau ya Allah. Mungkin banyak hal dalam kehidupan kami saat ini yang tidak ideal. Banyak yang mungkin gak enak, gak sesuai dengan apa yang kami impikan. Tapi ajar kami Tuhan, melihat semua itu dari kacamatanya Engkau. Belajar untuk bisa melihat bahwa sukacita itu terjadi bukan dari apa yang terjadi di sekeliling kami, tapi datangnya dari dalam hati kami. Karena kami tahu Engkau tinggal di dalam hati kami ya Bapak. Terima kasih untuk malam hari ini kami bisa sama-sama ada di sini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan kalau kami juga ada di sini mendengar firman ini hari ini ya Tuhan. Biar firman yang sudah ditabur hari ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Biar sepulang dari sini kami bisa kembali ke kehidupan kami, menjadi kitab yang terbuka, menjadi berkat di tengah keluarga kami, di tengah teman-teman kami, dimanapun Kau tempatkan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, point of view Tuhan, kacamata Tuhan adalah melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai sumber sukacita. Tadi udah 5 lagu yang kita nyanyiin, berarti udah 10 doa ya. Masih mau lanjut 12 doa gak nih? Nah tapi sebelum kita mungkin pulang hari ini, saya mengajak kalau ungkapan sukacita kita itu dalam bentuk nyanyian dan angkat tangan, tolong jangan ditahan. Tadi ada yang tangannya cuma gini doang. Kalau mau angkat tangan aja gitu. Kalau ada yang ungkapan sukacitanya lewat nyanyian dan joget gitu misalnya, atau mau break dance, gak apa-apa, jangan ditahan. Ungkapkan rasa sukacita kita buat Tuhan, gak usah ditahan, karena itu buat Tuhan. Nah, saya mau ngajak kita saat ini, kita mau bersama-sama menuturkan sukacita kita tidak henti kepada Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri,
Sebab kasih setia Tuhan yang boleh selalu melingkupi kita dalam kehidupan kita. Marilah tuturkan kasih setia Tuhan tanpa jemu selama-lamanya. Mari bersama-sama kita nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan Apa? Selamanya. selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Katakan sekali lagi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. 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 Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku tuturkan rajamu. Tuturkan rajamu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan rajamu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Katakan ku tuturkan rajamu. Tuturkan rajamu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan rajamu, Kasih setiamu sampai selama-lamanya. setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Saat ini kita juga mau mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang baik dan setia sampai selamanya. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan kita. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Katakan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. Kasih setianya. kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Yesus. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara kita semua. Allah yang memelihara. Katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Mari bersama-sama bersuka cita. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara kita semua. Allah yang memelihara Selamanya. selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Sampai selamanya. Selamanya. Haleluya. Kita menerima berkat Tuhan. Ibu bapak, rekan-rekan semua, kiranya sukacita selalu ada dalam hidup kita, dalam beragam situasi apapun,
Sebab sudut pandang Kristus selalu mengisi hidup kita. Karena itu pulanglah, lanjutkanlah kehidupan dengan penuh sukacita di dalam ragam rasa hidupmu, sambil bersama-sama mengingat berkat penyertaan Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Cinta memberkatimu dengan sudut pandang Kristus sehingga sukacitamu tetap meluap di dalam ketidaksempurnaan sekalipun. Dengan kerendahan hati sehingga persekutuanmu bertumbuh dalam keharmonisan. Dengan ketulusan dan semangat sehingga kata dan karyamu menjadi nyanyian sukacita dalam melodi kehidupan setiap orang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Boleh kita saling bersalaman. Terus Tuhan menyertai kita semua.